Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وصفيه وخليله اتخذه الله خليلا كما اتخذ الله جل في علاه إبراهيم خليلا صلوات ربي وسلامه على آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kita hamba-hambanya untuk selalu bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga bagi kita hamba-hambanya. Bagi kita hamba-hambanya yang takut, yang selalu berharap dan yang bertakwa kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan ancaman bagi kita hamba-hambanya yang mereka selalu berbuat dosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Allah Subhanahu wa taala berfirman dan bahwa ini adalah jalanku. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u. Maka ikutilah dia. Wa la tattabi'u as-subul. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili. Karena kata Allah, kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, niscaya jalan-jalan itu akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan ini adalah wasiat yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan di dalam sebuah hadisnya yang mulia, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna quluba bani Adam kulluha baina isba'ain min asabi'ir rahman. Ka qalbin wahidin yasrifuhu haitsu yasha." ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya semua hati Bani Adam itu berada di antara dua jari jemari Ar-Rahman. Hati-hati Bani Adam itu berada di antara dua jari dari jemari, berada di antara dua jemari Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hati itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaikan sebuah hati yang dialihkan sekehendaknya oleh Allah. Allah yang Maha membolak-balikkan hati, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan berdoa ketika itu. Kata Nabi di dalam doanya, "Wahai yang Maha membolak-balikkan hati, alihkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu." Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Insya Allah pada kesempatan ini, di kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas sebuah tema, yaitu bila tiba ajalku. Bila tiba ajalku. Dan ini adalah sebuah nasihat untuk kita semua kaum muslimin dan muslimat. Nasihat untuk seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah di dalam sebuah riwayat, yaitu dari Mu'ad, sahabat Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Mu'ad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'ad, inni uhibbuk." Wahai Mu'ad, demi Allah, sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Kemudian apa kata Mu'ad? Kata Mu'ad, "Ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya aku juga sangat mencintaimu." Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Usika ya Mu'ad." Aku punya nasihat untukmu wahai Mu'ad. La tada'anna fi duburi kulli salah an taqul. Wahai Mu'ad, jangan kamu pernah meninggalkan di setiap selesai salat untuk selalu berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu bisa berzikir mengingatmu, untuk selalu bisa bersyukur kepadamu, dan untuk selalu bisa beribadah dengan benar kepadamu. Ini adalah nasihat yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sahabatnya yang mulia, yaitu Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral muslimin, maka sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi kita yang mulia, yang pernah berwasiat dan sering kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat-wasiatnya, nasihat-nasihatnya sebagai peringatan dan bahan muhasabah untuk seluruh hamba-hamba Allah, untuk seluruh umat-umatnya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini tema kita adalah bila tiba ajalku. Sebagai seorang hamba Allah, tentunya kita harus selalu mempersiapkan bekal kita. Kita harus selalu mempersiapkan bekal-bekal untuk kita bawa nanti ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, sudah siapkah kita apabila ajal telah tiba? Maka seorang muslim, setiap muslim dan muslimah, semestinya selayaknya untuk selalu bertanya kepada dirinya, apakah aku sudah mempersiapkan bekalku bila ajalku tiba? Bila tiba ajalku, apakah aku sudah siap? Maka majelis ini insya Allah pada kesempatan ini kita ingin menguraikan dan membahas sebagai bahan renungan apabila kita mendapatkan ajal kita dan apabila kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salah seorang ulama tabi'in, ulama besar, kibar al-ulama minat tabi'in, seorang ulama besar yaitu Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Imam Hasan al-Basri rahimahullah, beliau pernah ditanya oleh salah seorang muridnya. Kata muridnya, wahai Imam, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus kami lakukan ya wahai Imam? Kami sering sekali bergaul dengan orang-orang, dengan kaum yang mereka selalu menjadikan kami khawatir. Kemudian Imam Hasan al-Basri rahimahullah menjawab, demi Allah, kalau kalian bergaul dan memperbanyak untuk bergaul dengan kaum, dengan orang-orang yang membuat kalian takut, yang pada ujungnya kalian akan mendapatkan aman, itu
demi Allah jauh lebih baik daripada kalian bergaul dengan orang-orang yang membuat kalian tentram, tapi ujung dan akhirnya kalian akan mendapatkan kesedihan. Subhanallah. Sebuah nasihat, sebuah jawaban yang diberikan oleh Al-Imam, seorang alim besar, Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Pesan singkat, jawaban singkat, yang ini bisa kita jadikan bahan renungan untuk kita jadikan untuk memotivasi kita bagaimana kita mempersiapkan dan mengumpulkan bekal kita untuk menghadapi kematian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ada salah satu ayat yang kata para ulama bahwa ayat yang mulia ini, yang agung ini, apabila dibacakan, maka orang yang membacanya akan membuat dia takut. Apabila mata membacanya, maka mata akan berkaca-kaca. Apabila terdengar oleh telinga, maka telinganya akan serius dan fokus menyimaknya dan mendengarnya. Sebuah ayat, kata ulama, ayat ini adalah sebuah ayat yang apabila dibaca oleh orang-orang yang lalai, yang apabila dibaca oleh orang-orang yang suka bermaksiat, maka orang tersebut akan menjadikan ayat tersebut akan menjadikan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut adalah sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan sesungguhnya di hari kiamat sajalah, pada hari kiamat sajalah pahala itu akan disempurnakan untukmu. Kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nar." Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan diselamatkan dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Maka itulah merekalah orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di akhir ayat Allah menyebutkan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sebuah perjalanan, akhir sebuah perjalanan yang pada ujungnya hanya ada dua kemungkinan. Setiap manusia kita hamba-hambanya yang hidup di dunia, semuanya akan berujung kepada antara dua kemungkinan. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita dan memberikan kita taufik untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Kata Nabi, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan pasti banyak menangis. Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maksud dari hadis ini, Nabi SAW menjelaskan bahwa kalau seandainya kita umat Rasulullah SAW mengetahui apa yang diketahui oleh Rasulullah, yaitu mengetahui bagaimana hakikatnya sebuah kematian, mengetahui bagaimana hakikatnya dan dahsyatnya sebuah kematian. Kalau seandainya kita mengetahui bagaimana dahsyatnya alam kubur, bagaimana gelapnya alam kubur, dan kalau seandainya kita mengetahui bagaimana hari kiamat nanti,
Dan kalau seandainya kita mengetahui bagaimana keadaan sirat dan segala rintangannya, kemudian bagaimana kalau seandainya kita mengetahui keadaan surga dan nikmat-nikmat surga, dan kalau seandainya kita mengetahui bagaimana keadaan neraka dan siksanya, wal-iyadu billah. Nabi SAW menjelaskan, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, yaitu kematian, maka kalian pasti akan berubah. Maka kata Nabi SAW di dalam riwayat yang lain, aktsiru dzikra hadimil lazzat. Perbanyaklah mengingat kematian, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, agar kita umatnya untuk selalu memperbanyak untuk mengingat-ingat kematian. Siapa saja yang rajin mengingat kematian, niscaya dia akan berubah hidupnya. Tapi faktanya masih banyak sebagian kaum muslimin, sebagian kaum muslimat yang pada faktanya mereka masih lupa dan lalai. Banyak di antara kita yang lupa dan pura-pura lupa. Dan ini sebabnya tidak lain dan tidak bukan karena jarang mengingat yang namanya kematian. Allah menyebutkan, "Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali melainkan hanyalah tipu daya. Maka seorang hamba, kalau kita ingin selamat ketika kita diwafatkan oleh Allah, maka kita harus selalu memperbanyak mengingat kematian. Ada sebuah cerita tentang orang terdahulu. Disebutkan bahwa pernah seseorang bertanya kepada temannya. Cerita ini pernah disampaikan oleh salah seorang ulama, yaitu Syekh Abdul Muhsin Abdul Rahman. Syekh Abdul Muhsin Abdul Rahman. Beliau menceritakan bahwa pernah dulu ada seseorang ditanya, "Maukah kamu mati? Maukah engkau mati sekarang?" Kemudian temannya menjawab, "Tentu tidak. Aku tidak mau mati sekarang." Kemudian ditanya, "Kenapa?" Kemudian beliau menjawab, "Saya belum bertaubat dan saya belum beramal soleh." Kemudian kata temannya, "Kalau begitu, bertaubatlah kamu sekarang. Lakukanlah amalan soleh sekarang." Kemudian dia menjawab, "Nanti. Saya nanti akan bertaubat. Nanti saya akan beramal soleh. Nanti, tidak sekarang." Kemudian dia selalu mengatakan nanti, dan nanti. Yang pada akhirnya orang tersebut diwafatkan oleh Allah dan dia belum sempat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa banyak di antara kita banyak orang-orang yang mereka lalai dan lupa? Karena mereka salah satu sebabnya adalah sering menunda-nunda taubat. Sering menunda-nunda untuk beramal soleh. Maka salah satu cara agar kita tidak terjebak, agar kita tidak tertipu, maka caranya adalah bagaimana kita mengingat yang namanya kematian. Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadisnya yang mulia, hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kata Nabi SAW, "La ilaha illallah." Tidak ada Tuhan ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. La ilaha illallah. Inna lil mauti lasakarat. Sungguhnya kematian itu memiliki beberapa rasa kesakitan. Inna lil mauti lasakarat. Sungguhnya kematian itu ada rasa kesakitan yang dirasakan ketika seseorang dimatikan oleh Allah. Maka ma'asyiral muslimin, kalau kita bayangkan
Setiap orang yang dimatikan, yang diwafatkan, gambaran apabila seseorang mengalami kematian, malaikat ketika itu, malaikat maut tepat berada di atasnya. Kemudian nafas orang yang dicabut nyawanya tersengal, nyawanya meregang, lehernya berkeringat, badannya melemah, dan pintu taubat telah ditutup ketika seseorang mendapatkan kematian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Waqiah berfirman, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Allah berfirman kepada orang-orang yang mereka lalai, yang mereka mendapatkan sakaratul maut keadaan lalai. Kata Allah, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Apakah kamu mengganti rizki yang Allah berikan? Maksudnya kenikmatan yang banyak yang telah diberikan oleh Allah, apakah kamu ingin menggantikannya dengan mendustakan Allah? Ini apabila orang yang dimatikan ataupun diwafatkan oleh Allah adalah orang-orang yang tidak memperhatikan agamanya. Suatu ketika Khalifah Harun al-Rashid rahimahullahu ta'ala, pernah Harun al-Rashid rahimahullah itu beliau mengumpulkan orang-orang banyak di majlisnya. Di majlisnya Harun al-Rashid rahimahullah menghidangkan berbagai macam makanan dan memberi perhiasan di sekitar majlisnya, sehingga majlisnya penuh dengan makanan, minuman, kemewahan, dan perhiasan dan yang lainnya. Kemudian Harun al-Rashid mengundang salah seorang penyair yang terkenal ketika itu, yaitu Abu al-Atahiyah, seorang penyair yang bernama Abu al-Atahiyah. Kemudian Harun al-Rashid rahimahullah berkata kepada Abu al-Atahiyah, si penyair. Kata beliau, wahai Abu al-Atahiyah, silahkan sekarang kamu ungkapkan sebuah syair untuk kami tentang kenikmatan dunia yang telah kami dapatkan. Kemudian penyair itu menjawab dan memulai syairnya. Kata penyair tersebut di hadapan Harun al-Rashid, khalifah, dan bersamanya sejumlah banyak, dan bersamanya orang-orang yang banyak ketika itu ikut mendengarkan. Abu al-Atahiyah mengungkapkan syairnya, memulai syairnya. Kata beliau, hiduplah dengan sesuka hatimu dalam naungan istana yang tinggi. Hiduplah dengan sesuka hatimu dalam naungan istana yang tinggi. Kemudian Harun al-Rashid mengatakan, bagus, lanjutkan. Abu Atahiyah melanjutkan, kenikmatanmu menjadikanmu berlari di hadapan pergantian siang dan malam. Bagus, lanjutkan. Kemudian beliau melanjutkan, jika nyawa telah meregang di hadapan hati yang bergetar ketakutan, saat itulah kamu akan tahu dengan pasti bahwa selama ini kamu telah tertipu. Kata beliau, penyair, jika nyawa telah meregang di hadapan hati yang bergetar ketakutan, saat itu kamu akan tahu dengan pasti bahwa selama ini kamu terperdaya oleh dunia. Ketika mendengar bait syair yang terakhir yang disebutkan oleh penyair yaitu Abu al-Atahiyah, Harun al-Rashid menangis. Kemudian salah seorang pejabatnya mengatakan kepada penyair yaitu Abu al-Atahiyah. Kata pejabatnya, engkau dipanggil ke sini oleh Harun al-Rashid itu untuk menghibur hatinya. Tapi kenapa kamu justru membuat Harun al-Rashid bersedih? Kemudian Harun al-Rashid ketika itu mengatakan, biarkanlah dia. Sesungguhnya dia sedang melihat kita dalam kebutaan. Dan dia tidak ingin kita semakin buta. Dari cerita ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, artinya kematian adalah sebuah nasihat
bagi orang-orang yang beriman. Setiap diingatkan kematian, muslim dan muslimah, ini adalah sesuatu yang berharga bagi muslimin dan muslimat. Maka kematian adalah sebuah nasihat yang sangat berarti bagi hambanya yang benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak di antara kita yang mungkin seringkali berpikir bahwa kalau kita nanti mati, nanti aku akan mengucapkan la ilaha illallah. Karena teringat dengan hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang perkataannya di akhir hidupnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Banyak di antara kita yang berangan-angan. Tapi pada faktanya, berapa banyak orang-orang yang mereka wafat ketika mendapatkan kematian, dia tidak sanggup untuk mengucapkan la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Banyak orang-orang yang mereka ketika kematian datang, mereka berkata, ya Allah, irji'un, kembalikanlah aku ke dunia ya Allah, la'alli a'malu salihah, sehingga aku bisa beramal soleh, fi ma taraktu, atas apa yang aku tinggalkan. Kemudian kata Allah, innaha kalimatun huwa qailuha. Orang-orang yang seperti itu, kalimat-kalimat yang diucapkan itu hanyalah kalimat yang kosong, yang tidak ada gunanya. Banyak orang-orang yang lalai, wal'iyadu billah, karena menunda taubat, karena tidak pernah mengingat kematian. Ketika mendapatkan kematian, mereka meminta kepada Allah untuk dihidupkan dan dikembalikan ke dunia. Namun kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Orang-orang yang meminta kepada Allah setelah dimatikan, diwafatkan, orang-orang yang mereka meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, mustahil. Mustahil kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sengaja merahasiakan kapan ajal setiap hambanya. Allah merahasiakan waktu dan tempatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Dan tidak ada, kamu tidak tahu, wa ma tadri nafsun, dan setiap jiwa tidak ada satupun yang tahu, bi ayyi ardin tamut, kapan dia akan diwafatkan. Allah Subhanahu wa taala sengaja merahasiakan ajal dan kapan kematian seorang hamba. Tidak lain dan tidak bukan, maksudnya adalah agar setiap hamba yang hidup di dunia tidak larut dan tidak lalai dengan tipuan-tipuan dunia, seperti mana yang disebutkan oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, yaitu kehidupan dunia isinya adalah tipuan. Kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun, dunia itu semuanya terlaknat, mal'unun ma fiha, dan semua yang ada di dalam dunia terlaknat, illa dzikrullah wa mawalah. Nabi menyebutkan semuanya terlaknat kecuali 3. Yang pertama adalah orang-orang yang selalu berzikir mengingat Allah. Kemudian yang kedua, wal alim, orang-orang yang selalu mengajarkan ilmu. Kemudian yang ketiga, wal muta'allim, yaitu orang-orang yang selalu belajar dan menimba ilmu. Di luar dari yang 3 yang disebutkan oleh Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, wal iyadu billah. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW mengingatkan untuk setiap hambanya memperbanyak mengingat yang namanya kematian. Kita diperintahkan untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Tubu ilallahi taubatan nasuha.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf ayat 19. Wa ja'at sakaratul maut bil haqq. Dan datanglah sakaratul maut itu yang sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Bahwa sakaratul maut itu pasti akan mendatangi siapa saja dan itulah yang kamu selalu lari darinya. Banyak orang-orang yang berusaha lari dan menghindar, tapi tidak ada satupun yang mereka berhasil untuk lari apabila sakaratul maut telah mendatangi mereka. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah berikan kita taufik untuk selalu siap ketika kita didatangi oleh kematian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Gambaran di dalam Al-Quran memberikan gambaran orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang mengalami kematian hanya dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah seseorang yang mendapatkan kematian dan orang tersebut adalah orang-orang yang selalu memperhatikan agamanya, maka mereka adalah orang-orang yang ketika diwafatkan dimasukkan ke dalam kuburnya, mereka bergembira dan berharap agar kiamat ditegakkan oleh Allah dengan segera. Kemudian orang yang kedua, jenis orang yang didatangi kematian, yang kedua adalah jenis orang yang mereka ketika mendapatkan kematian, mereka mengatakan, "Ya Allah, jangan tegakkan hari kiamat." Cuman dua kemungkinan. Apabila seorang hambanya yang soleh, yang selalu bertaubat dan selalu beramal soleh, maka dia mengharapkan untuk segera ditegakkan hari kiamat sehingga dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang hamba yang dia tidak pernah memperhatikan agamanya, memperbaiki agamanya, dan menunda-nunda taubatnya, maka orang-orang yang mati dalam keadaan demikian, maka orang-orang itu akan berteriak, "Ya Allah, jangan tegakkan hari kiamat." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dunia dan di akhirat. Setiap orang yang beriman dan jujur dalam beramal, maka orang-orang tersebut akan diberi keteguhan oleh Allah untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di dalam kubur. Maka Allah akan mengokohkan lisan orang-orang yang beriman ketika mereka dimasukkan ke dalam kubur. Orang-orang yang beriman mereka adalah orang-orang yang akan bisa menjawab ketika ditanya oleh para malaikat, "Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka?" Siapa Rabbmu dan apa din agamamu dan siapa nabimu? Apabila dia orang yang beriman dan beramal soleh, yang selalu bertaubat tidak menunda-nundanya, maka dia akan bisa menjawabnya. Dan setelah hamba tersebut menjawabnya, maka Allah datanglah seruan ketika itu, "Hambaku benar, hambaku berkata benar." Sekarang kata Allah, berikan dia selimut dari surga, berilah dia pakaian dari surga, bukakan pintu surga untuknya. Kemudian setelah itu datanglah ahli kubur tersebut, orang yang beriman tersebut akan mendapatkan bau harum dari surga Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut akan merasakan manisnya dan nikmatnya wangian yang diberikan oleh Allah dari surga. Kemudian datanglah seorang yang tampan mendatangi orang yang beriman. Seorang yang tampan tersebut, dia adalah amalan-amalan soleh. Setiap hamba yang beriman, yang melakukan amalan soleh, yang selalu bertobat kepada Allah, maka di dalam kuburnya dia akan mendapatkan seseorang yang dalam keadaan tampan dan sangat harum. Kemudian ahli kubur tersebut bertanya, "Siapakah kamu?" Kemudian dia menjawab, "Aku amalan solehmu. Aku amalan solehmu." Kemudian amalan soleh tersebut memperlihatkan ahli kubur tersebut
ahli kubur yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, yaitu memperlihatkan kepadanya pintu neraka. Kemudian amalan soleh itu mengatakan, ini adalah neraka Allah yang kalau seandainya kamu tidak melakukan amalan soleh, maka niscaya Allah akan memasukkan kamu ke dalam neraka. Kemudian Allah dinampakkanlah surga terhadap penghuni kubur tersebut, sehingga dia merasa bergembira dan meminta kepada Allah, ya Allah, segerakan ya Allah, segera tegakkan kiamat ya Allah. Namun sebaliknya, apabila seorang hamba yang dia malas bertaubat, yang selalu menunda-nunda taubat dan menunda untuk beramal soleh, maka orang-orang seperti ini ketika di kuburan, maka dia tidak akan mampu menjawab 3 pertanyaan malaikat. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuk. Siapa Rabbmu dan siapa Rabbmu? Apa agamamu dan siapa nabimu? Orang-orang yang mereka bermaksiat, yang menunda-nunda taubat, mereka tidak akan mampu menjawab pertanyaan malaikat. Mereka hanya mengatakan, aku tidak tahu. Mereka menjawab, aku tidak tahu. Maka akan didatangkan kepada orang tersebut seseorang yang berwajah buruk, dan kemudian ahli kubur tersebut bertanya, siapakah engkau? Kemudian orang yang berwajah buruk tersebut menjawab, aku amalan burukmu. Aku amalan burukmu. Kemudian orang tersebut dijadikan buta dan bisu. Buta, bisu, dan tuli. Dan di tangannya ada sebatang besi. Yang kemudian amalan buruk tersebut memukul ahli kubur tersebut yang sebelumnya dia selama di dunia selalu menunda-nunda taubatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berjalan bersama beberapa sahabat. Berjalan mendatangi sebuah kuburan. Kemudian Ali berkata, setelah sampai di daerah kuburan, Ali radhiyallahu anhu berkata kepada penghuni kubur. Ali berkata kepada ahli kubur, wahai ahli kubur, ceritakan kepada kami tentang kondisimu. Ceritakan kepada kami tentang kondisimu. Kemudian kata Ali, kamu ceritakan tentang kondisimu di dalam kubur, dan kami juga akan menceritakan tentang kondisi kami yang di sini. Kondisi kami di sini, kata Ali radhiyallahu anhu, bahwa kami mendapatkan hartamu telah dibagikan, anak-anak perempuanmu telah dinikahkan, rumah-rumahmu telah diambil orang-orang, rumah-rumahmu telah ditempati oleh orang lain. Itu berita dari kami. Sekarang ceritakan kepada kami tentang berita yang kamu miliki, yang kamu punya. Kemudian kata Ali radhiyallahu anhu, setelah Ali sebentar, kemudian Ali radhiyallahu anhu terdiam sebentar, kemudian dia berpaling dan menghadap kepada para sahabatnya. Kemudian Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seandainya ahli kubur ini bisa berbicara, apa yang akan mereka lakukan? Apa kata Ali, seandainya mereka bisa bicara, niscaya mereka akan menjawab, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kalau seandainya ahli kubur itu bisa menjawab, pastilah penghuni kubur itu akan mengatakan, wa tazawwadu, kumpulkanlah, perbanyaklah bekal, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka ini gambaran bagaimana penghuni kubur yang mereka menunda-nunda taubat, penghuni kubur yang mereka selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekilas gambaran penghuni neraka, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah menjelaskan tentang keadaan penghuni neraka di dalam Al-Qur'an.
Di dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Bagi mereka, untuk mereka penghuni neraka, yaitu lapisan-lapisan dari api. Wa min tahtihim dhulal, di atas mereka api dan di bawah mereka api, lapisan-lapisan api. Lapisan-lapisan api dari atas mereka, dari bawah mereka, dan dari semua arah akan mendatangi mereka semua yang namanya api-api. Waliyadzubillah. Kemudian Allah menyebutkan di dalam surat Al-Hajj, "Falladzina kafaru quti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim." Maka mereka penghuni neraka tersebut akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian yang terbuat dari api. Dan mereka akan disiramkan air yang sangat mendidih ke atas kepala mereka dengan air tersebut sehingga dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan kulit-kulit mereka. Kemudian Allah juga mengatakan wa ya'tihil maut min kulli makani wa ma huwa bimayyit wa min waraihi adzabun ghalid. Kata Allah, dan datanglah bahaya maut kepada penghuni neraka dari segala penjuru. Tetapi penghuni neraka tidak pernah mendapatkan kematian. Dan di hadapannya masih ada azab yang sangat berat. Kemudian gambaran penghuni neraka, kata Allah di dalam Al-Quran, bahwa para penghuni neraka, mereka ketika mereka merasakan dahsyatnya siksaan-siksaan api neraka Allah, mereka berkata kepada malaikat. Mereka berkata kepada malaikat. Kata penghuni neraka, ya Malik, wahai malaikat Malik. Wanadu ya Malik. Para penghuni neraka berseru, wahai Malik. Liyaqdi alaina rabbuk. Biarlah Rabbmu membunuh kami. Biarlah Rabbmu mematikan kami, wahai Malik. Qala innakum makithun. Kemudian malaikat Malik menjawab, kalian semuanya akan tetap tinggal dan kekal selama-lamanya di neraka. Gambaran-penggambaran bagaimana siksa api neraka Allah ini semuanya adalah peringatan agar hamba-hambanya untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir sekilas, bagaimana gambaran surga dan penghuni surga. Allah menjelaskan bahwasannya di surga, di dalam banyak ayat Allah menggambarkan bahwa di dalam surga itu sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang-orang yang masuk ke dalam surga mereka akan mendapatkan apa-apa yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Ma la aina ra'at wala udhuna sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Bahwa di surga itu bahwa Allah telah mempersiapkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'dadtu li ibadiyas salihin. Aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang beramal soleh. Ma la aina ra'at, yaitu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhun sami'at, kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan kenikmatan yang tidak pernah terlintas sekalipun di hati mereka. Gambaran surga yang telah disiapkan oleh Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menjelaskan tentang gambaran surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kata beliau rahimahullah, gambaran bidadari surga. Kalau kalian ingin mengetahui bagaimana gambaran bidadari surga itu, kata beliau rahimahullah, itu mereka selalu dalam keadaan muda dan gadis. Setiap bertambahnya waktu, berlalunya masa, semua bidadari surga tidak pernah mengalami ketuaan. Semuanya kekal dalam keadaan muda dan gadis. Kemudian kata beliau, bidadari surga yang dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang selalu bertaubat, yang selalu beramal soleh, mereka adalah bidadari wanita-wanita yang tidak pernah mengalami hamil.
tidak pernah mengalami haid dan nifas. Mereka tidak pernah, mereka suci dari hingus, suci dari kotoran najis dan yang lain-lainnya. Gambaran bidadari surga. Kemudian kata beliau, gambaran tentang bumi surga. Bumi surga itu terbuat dari za'faron, terbuat dari misk, bejana-bejana surga terbuat dari emas. Bangunan-bangunan surga terbuat dari emas dan perak, dan seterusnya. Semua kenikmatan surga akan kalian dapatkan, kata Nabi SAW. Kalian akan mendapatkan surga itu, yang mana surga itu kenikmatannya tidak pernah sebelumnya kalian dapatkan di dunia. Ma la aina ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar. Kemudian yang terakhir, gambaran surga. Gambaran kenikmatan yang akan diperoleh oleh penghuni surga, yaitu sebuah kenikmatan tambahan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Setelah penghuni surga masuk ke dalam surga dan menikmati semua karunia dan kenikmatan yang dipersiapkan oleh Allah dalam surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para penghuni surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ya ahlal jannah, wahai para penghuni surga, wahai para penghuni surga, sesungguhnya hari ini Allah masih mempunyai janji yang akan ditepatinya kepada kalian semuanya hari ini." Kemudian para penghuni surga menjawab, "Apalagi janji yang akan diberikan oleh Allah? Bukankah Allah telah memberikan kami kenikmatan? Allah telah memutihkan wajah-wajah kami, memberatkan timbangan-timbangan kami, memasukkan kami ke dalam surga, dan menghindarkan kami dari neraka Allah." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika penghuni-penghuni surga tersebut bertanya-tanya janji apa yang akan diberikan oleh Allah, padahal mereka sudah merasakan besarnya dan dahsyatnya surga Allah, tiba-tiba ketika itu muncullah di hadapan mereka cahaya yang menerangi seluruh kawasan surga. Mereka, semua penghuni surga, menengadahkan wajah-wajahnya kepada wajah Allah, dan mereka menyaksikan dan melihat langsung wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah puncak kenikmatan yang akan didapatkan oleh hamba-hambanya yang selama di dunia tunduk dan taat melakukan amalan soleh dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman kepada penghuni surga, "Salamun alaikum," keselamatan untuk kalian semuanya. Kemudian para penghuni surga menjawab, "Allahumma antas salam." Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah kesejahteraan. Sesungguhnya Engkaulah kesejahteraan. Wa minkas salam, dan darimulah kesejahteraan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah zat pemilik keagungan dan kemuliaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka gambaran neraka Allah sudah kita dengarkan. Gambaran surga Allah sebagian sudah kita dengarkan. Maka nasihat para ulama. Sekarang kita mendengarkan nasihat para ulama. Yang mana nasihat ini adalah bersumber dari nasihat dari Al-Quran, kalamullah tabaraka wa ta'ala. Sebuah renungan yang pernah disampaikan oleh seorang syekh, yaitu Syekh Abdul Muhsin Abdul Rahman. Beliau mengatakan, hendaklah seorang muslim dan muslimah merenungi sebuah ayat yang apabila dibaca oleh iblis, maka iblis akan menangis dan menyesal. Sebuah ayat yang menyenangkan hati orang yang berdosa apabila mereka bertaubat kepada Allah. Ayat tersebut adalah sebuah ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Imran, ayat 135 dan 136. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha
wa ni'ma ajrul amilin. Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan dosa, au dzalamu anfusahum, atau mereka ketika orang-orang tersebut mendolimi diri mereka, dzakarullah, kemudian mereka ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, yang kemudian mereka beristighfar memohon ampun kepada Allah. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan tidak ada yang memberikan ampunan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka berhenti dan tidak lagi melanjutkan dan meneruskan amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan dosa mereka. Wahum ya'lam, dan mereka mengetahui. Orang-orang yang ketika mereka berbuat kejahatan, melakukan sebuah dosa, mereka bertaubat kepada Allah, segera bertaubat kepada Allah. Ulaika jazaohum maghfiratun, maka balasan untuk orang-orang yang mereka berdosa dan banyak melakukan dosa, kemudian mereka bertaubat, maka kata Allah, bagi mereka surga, bagi mereka ampunan. Ulaika jazaohum maghfiratun, Allah memberikan ampunan untuk mereka, min wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan memberikan mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai Allah, khalidina fiha, dan mereka akan dikekalkan oleh Allah di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan ini adalah balasan sebaik-baiknya, balasan untuk orang-orang yang beramal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan bahwa dari ayat ini ayat ini adalah kalau seseorang mau mentadaburinya, maka orang-orang yang melakukan banyak dosa, ayat ini menjelaskan untuk orang-orang yang banyak melakukan dosa, tetap mereka layak dan berhak untuk mendapatkan ampunan Allah selama mereka mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, laulam tudnibu ladhahaballahu bikum, kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa, ladhahaballahu bikum, niscaya Allah akan menghilangkan kalian. Waja'a biqaumin, dan Allah akan menggantikan kalian dengan suatu kaum yudnibun, yang mereka berbuat dosa. Fayastaghfiru, dan mereka beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Fayaghfirullahu lahu, dan kemudian Allah memberikan ampunan kepada mereka. Artinya Nabi menjelaskan tidak ada satupun manusia yang luput dari dosa. Kalau kalian tidak berdosa, kata Nabi, Allah akan gantikan kalian dengan kaum yang mereka berdosa, yang mereka akan melakukan dosa. Fayastaghfirun, dan kemudian mereka beristighfar dan minta ampun kepada Allah. Fayaghfirullahu lahu. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya ibadi innaka ya ibna adam innaka ma da'autani wa rajautani, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku, wa rajautani, selama kamu mengharap kepadaku, ghafartu lak, aku akan ampuni kalian. Maka nafika wala ubali, aku tidak pernah peduli sebanyak apapun dosa kalian. Ya ibna Adam, wahai bani Adam, lau balaghat dhunubuka ananas sama, kalau seandainya dosa kalian memenuhi langit, thumma astaghfartani, kemudian kalian beristighfar dan meminta ampun kepadaku, ghafartu lak, kata Allah, aku akan mengampuni kalian. Wala ubali, aku tidak pernah peduli dengan dosa-dosa kalian yang bertumpuk-tumpuk. Kemudian kata Allah, ya ibna Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya, wahai bani Adam, kalau seandainya engkau mendatang kepadaku dengan segudang dosa memenuhi bumi, thumma laqitani, kemudian engkau mendatangiku, menghadapku, la tusyriku bi, selama engkau wahai bani Adam tidak berbuat syirik kepadaku, la ataituka bi qarabiha maghfiratan, dosa-dosa kalian yang memenuhi langit dan memenuhi bumi, la ataituka bi qarabiha maghfiratan, niscaya aku akan mengampuni kalian, mengampuni semua dosa-dosa yang dimiliki oleh Bani Adam.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berita gembira dan nasihat yang berharga yang ingin kita sampaikan untuk saudara-saudara kita kaum muslimin, saudari-saudari kita kaum musliman, terutama bagi mereka yang terlanjur berlebihan, terlanjur banyak melakukan dosa. Pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang banyak dosa-dosanya, yang dosanya berlebih-lebihan. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, yang telah banyak melakukan dosa, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian pernah berputus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah pasti akan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya kata Allah, dialah Allah yang maha pengampun dan maha penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dan hendaklah kalian kembali kepada Allah dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah menjelaskan bahwa sebesar apapun dosa hambanya, sebanyak apapun dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba, maka Allah akan memberikan ampunan selama hamba tersebut mau beristighfar, meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka semua ayat-ayat yang telah kita bacakan ini semuanya Allah membuktikan, Allah menjelaskan dan memberikan jaminan untuk semua hamba-hambanya. Semua yang masuk dalam golongan Bani Adam, sebesar apapun mereka dosanya, maka Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa mereka selama mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk selalu bertaubat dan banyak beristighfar, dan Allah memberikan kita taufik untuk mendapatkan ampunan Allah atas segala dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah menyelamatkan kita dari siksa api neraka Allah. Barakallahu li wa lakum, jazakumullahu khairah. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.